mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Betlehem, daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Renungan hari ini berjudul Kota Mungil Betlehem, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, Phillips Brooks menulis lirik lagu Natal favorit yang berjudul O Little Town of Bethlehem, Hai Kota Mungil Bethlehem, setelah mengunjungi kota tersebut. Gembala gereja di Amerika Serikat itu sangat tersentuh oleh pengalamannya, sehingga ia menulis pesan berikut ini untuk murid-murid sekolah minggu yang dibinanya. "Saya ingat pada malam Natal ketika saya berdiri di dalam gereja tua di Bethlehem di dekat tempat Yesus dilahirkan. Saat itu seluruh gereja dipenuhi kidung-kidung pujian indah yang dinaikkan kepada Allah dari jam ke jam. Berulang kali saya seolah mendengar suara-suara yang saya kenal dengan baik, saling bercerita tentang malam indah dari kelahiran Sang Juru Selamat." Pada tahun 1868, Brooks menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah puisi yang kemudian digubah menjadi lagu oleh organis gerejanya. Lagu tersebut mengungkapkan keheningan dan kedamaian yang dirindukan selepas kondisi perang saudara yang tak menentu. "Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, harapanmu dan doamu kini terkabullah." Kidung Jemaat nomor 94.
Matius menulis tentang kelahiran juru selamat kita di Bethlehem dalam Matius pasal yang kedua. Ketika orang-orang Majus dari timur mengikuti bintang itu sampai ke Bethlehem. Kita bisa bandingkan dengan Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Sangat bersukacitalah mereka karena menjumpai Yesus. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Hari ini saat kita merayakan Epifani atau Hari Raya Penampakan Tuhan, kita juga membutuhkan kabar mulia tentang kelahiran juru selamat kita, seperti diungkapkan dalam himne tersebut. Kita memohon kepadanya, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu, di dalam dia kita menemukan kedamaian. Sahabat ODB, bagian mana dalam hidup Anda yang membutuhkan kedamaian dari Sang Juru Selamat? Aspek apa dari kisah Yesus yang paling menyentuh hati Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas harapan dan kedamaian yang telah Engkau hadirkan dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Ya sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Ya sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Ya sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Ya sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Ya sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya,
sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya